Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang kita giliran mendengarkan pendapat dari DPR. Saya mulai dari Mardani Alisera dari PKS. Terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Di Ramadan kita tetap bisa belajar melalui ILC Bang Karni. Pahalanya berkali lipat ILC Bang Karni. Karena mengajarkan selalu public education. Yang kedua sama seperti Mas Sujiwo Tejo, saya ingin mendoakan almarhum Didi Kempot ya. Karena Lord Didi ini bagi masyarakat kecil dia memberi kebahagiaan Bang Karni. Ya. Lagu-lagunya membuat orang bahagia. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima karena kebetulan meninggalnya bulan Ramadan. Itu ciri-ciri husnul khotimah. Amin. Ya. Yang berikutnya Bang Karni masuk ke apa alasan relaksasi. Kalau tadi disampaikan pertimbangannya ekonomi, dan ekonomi. Justru Bang Karni nyuwun sewu sekali kepada Pak Jokowi, Pak Mahfud MD dan teman-teman yang di kabinet. Langkah-langkah pemerintah pusat selama ini merusak ekonomi. Gitu loh. Karena tidak segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Saya nyambung dengan Mas Agus tadi ya. Bang Karni, kita itu tanggal 2 Maret, Pak Jokowi sendiri yang mengumumkan suspek positif. 31 Maret baru keluar PSBB. Betapa lama padahal nyuwun sewu Bang Karni. Gubernur DKI Mas Anies Baswedan dari awal. Lockdown, karantina wilayah kalau perlu biarkan DKI yang ngurus. Karena memang virus ini Bang Karni pandemi bukan epidemi. Jadi dia memang global dan bukan dari dalam gitu loh. Sehingga kalau quote and unquote Jakarta dan kota-kota besar itu dijagain dari awal pintu masuk kita, maka kita bisa terjaga. Sekarang ada ide lagi Bang Karni terkait dengan relaksasi. Ini buat saya blunder berikutnya. Ketika mudik kalau Bang Karni ingat maju mundur. Ini sebetulnya 1 bulan Ramadan Bang Karni ya. Kita nggak boleh bicarakan keburukan orang tapi kalau pemerintah wajib karena power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Kita tetap harus jagain. Dan ini tidak ada nih saya tadi bincang dengan Prof. Hendrawan. Nggak ada koalisi, nggak ada oposisi walaupun kami PKS tetap ada di luar pemerintahan. Ini NKRI karena yang harus kita bersama. Tapi karena kita cinta NKRI, kami betul-betul jagain langkah pemerintah agar tepat. Tadi Bang Karni lihat, saya dengerin, saya tadi kalau Bang Karni, saya ngangguk hampir di setiap pernyataan kepala daerah. Para kepala daerah kita luar biasa, punya langkah-langkah. Tapi pemerintah pusat buat saya luar biasa tidak jelasnya. Gitu. Yang nanti akhirnya pemerintah daerah dan masyarakat yang akan mengambil contoh Bang Karni. Kita punya dana 405 triliun. Bang Karni udah bahas waktu itu. Tahu buat kesehatan cuma 75 triliun. Padahal krisis ini adalah krisis kesehatan. Nggak akan selesai. Bang Karni, kita baca ekonomi. Ada 3 skenario untuk maju ekonomi setelah COVID katanya. 1 V-shape, turun mendadak, akan naik mendadak. 2 U-shape, turun pelan dikit naik lagi. 3 L-shape, turun dan nggak naik-naik gitu loh. Cina katanya mau V-shape, Bang Karni, turun dan Cina udah mulai rapi nih karena lockdown-nya bagus gitu loh. Tetapi dia tidak bisa naik karena walaupun supply-nya dia bisa buat, demand-nya nggak ada yang mau beli produknya sekarang gitu. Relaksasi ini konyol Bang Karni, lihat sini. Nyuwun sewu Bang Karni ya. Ini data grafiknya flu Spanyol 1918. Kalau Bang Karni lihat di sini, di 2 bulan pertama itu kecil. Ini disebut first wave. Ternyata 6 bulan berikutnya strike-nya tinggi sekali. Ini second wave. Dan ternyata ada lagi third wave gitu loh. Makanya
Dr. Anthony Fauci, CDC-nya US tuh kan, salah satu yang itu dia bilang, saya harus rendah hati mengatakan saya belum tahu banyak. Karena sekarang saja sudah mulai diketemukan 3 jenis tren. Katanya udah mulai 6 yang tingkat morbilitas dan fatalitasnya makin tinggi. Ide relaksasi PSBB konyol Bang Karni. Karena itu harus dilawan. Nyuwun sewu bahasanya kasar Bang Karni. Karena kalau itu berlaku, berapa banyak, Bang Karni lihat sini. Ini bukti grafik ya, ini Australia. Australia bikin PSBB. Ini Malaysia, ini Singapura. Ini Vietnam, lihat Indonesia. Kita naik terus karena kalau dari awal pemerintah betul-betul mau mendengar para pakar. Tadi Agus lockdown. Dan lockdown itu Bang Karni sederhana kok. Cuma kota-kota besar karena memang sumbernya hampir semuanya sepakat. Ini imported cases dasarnya. Tapi sekarang karena tidak jelas sikap pemerintah, lokal transfernya sudah luar biasa. Tidak jelas lagi pemerintah tadi 75 triliun tiba-tiba mengajukan perpu Bang Karni. Lebih tidak jelas perpu itu bukan untuk ngurusin kesehatan gitu. Bahkan pasal 27 perpu nomor 1 tahun 2020 udah dibahas Bang Karni itu memberikan imunitas. Gitu. Makanya alhamdulillah kemarin PKS satu-satu yang nolak perpu ini. Kita tolak tapi 8-1 kalah gitu loh. Bukan cuma itu omnibus law lagi di belakangan ada 500 TKA. Jadi buat saya kalau pemerintah daerah nilainya 8, pemerintah pusat nilainya 4 Bang Karni. Dan karena itu kita harus betul-betul kritisi ini dalam rangka kita, karena tadi begini Bang Karni, sekeras-kerasnya pemerintah daerah, 1% cuma anggarannya Ridwan Kamil tadi dibandingkan Korea. Tapi pemerintah pusat dengan instrumen keuangannya, Prof. Hendra lebih paham nih. BI katanya sudah dapat izin cetak 600 triliun. Global bond kita 4,3 miliar sudah. Artinya kalau pemerintah benar-benar jelas, maka kasus ini, COVID ini bisa lebih sederhana diselesaikan. Nanti saya kasih tahu 4 caranya Bang Karni. Jangan main-main dengan COVID-19 ini. Tadi mau testing water atau apa, kalau buat saya kalau pemerintah sudah menyatakan sesuatu, ada tanggung jawab publik. Ruang publik ini harus sakral, nggak boleh lentarkan, mungkin tarik balik, nggak boleh gitu. Di Jepang Bang Karni sekali ngomong salah, mundur menterinya gitu. Nah karena itu Bang Karni pahami COVID-19 ini masalah kesehatan. Dan jangan takut Bang Karni, ada buku bagus, Sapiens, Noval Yuval Harari. Dia katakan manusia itu sekarang penguasa bumi. Orang yang mati karena kekenyangan sekarang lebih banyak ketimbang orang yang mati karena kelaparan. Karena kemajuan sains teknologi demikian luar biasa. Orang yang mati karena makan, minta maaf, fast food lebih banyak ketimbang yang mati karena peperangan. Kalau zaman dulu Bang Karni, Brexit itu berapa juta orang akan terkorban. Sekarang Brexit nggak ada korban nih Bang Karni. Semua tinggal, wah maju lagi, EU maju lagi. Artinya apa? Kita punya kemampuan asal kembali ke nalar. Dan pemerintah daerah bagus sekali. Justru Bang Karni dalam kesempatan ini saya menghimbau pemerintah pusat dan kita semua. Jadikan COVID ini blessing in disguise Bang Karni. Pandemi ini unpredictable. Tapi ada krisis global yang predictable. FEW, Food, Energy, Water Crisis. Udah climate change, udah macam-macam. Ini adanya COVID mestinya membuat kita lebih menjadi pembelajar yang baik hati, yang rendah hati. Ayo belajar. Nanti akan ada yang lebih berat. Contohnya sekarang makin baik, makin banyak desa atau RW. Kalau di kabupaten desa, kalau di kota RW Bang Karni sudah mulai menjadi RW tangguh. Mereka sudah punya belajar vertical farming. Mereka sudah nanam cabai, mereka sudah punya ayam petelur. Sekarang sudah ada Bang Karni 1 juta dapat 5 ayam petelur. Nah semuanya kita menjadi produksi. Ketika kita betul-betul mengelolanya dengan baik. Tapi lagi-lagi pemerintah blunder. Nah karena itu Bang Karni, sains ini bisa kita jadikan. Tentu Ustadz Zaitun Rasmin tadi agama confirm. Dalam pandangan saya, agama urusan kita sama Allah.
MUI udah kerja keras. Teman-teman GKI, KWI, teman Buddha, Hindu udah kerja keras kok. Jadi jangan mengandalkan kepada yang sudah kerja keras. Ya memang di dunia sekarang pemerintah, Pak Jokowi dengan tim udah dapat undang-undang, udah dapat anggaran, udah macam-macam. Ayo kerja yang benar. Gitu. Caranya Bang Karni, karena waktunya pendek ya, kita sederhana Bang Karni. Punya 4 roadmap yang harus dilakukan oleh pemerintah. Monggo ditayangkan, saya punya slide Bang Karni. Yang pertama Bang Karni dan teman-teman, rekan-rekan sekalian, harus punya peta jalan kesehatan. Krisis ini krisis kesehatan. Harus kesehatan yang diselesaikan. Dan kesehatan Bang Karni sederhana, pakai data gitu. Ini nggak terlalu jelas, kalau di sana jelas mudah-mudahan. Kalau kita pakai data Bang Karni, semuanya menjadi lebih mudah. Tapi kalau nggak pakai data, kita namanya blind step. Lockdown semua, padahal nggak ada yang tadi dari saya dengar tadi, baik Kang Ridwan ataupun Uda Irwan tadi, local wisdom. Kenapa? Mereka lebih paham kok. Kalau bahasa Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sekarang pemerintah tidak menggunakan data. Bagaimana mau membuka, merelaksasi PSBB, Bang Karni, ketika tidak ada data. Kalau sebelumnya kita blind step, sekarang blind jump. Lompat buta, bawahnya tuh sebetulnya macam-macam Bang Karni. Dosanya banyak sekali. Makanya sebelum jadi izin Bang Karni agak keras, kita ingatkan. Jangan sampai satu nyawa itu Bang Karni mahal, tidak bisa diganti oleh yang lainnya. Nah jadi untuk kesehatan tidak ada cara lain, 2 Bang Karni. Data itu dengan tes. PCR base. Dan ada kawan saya baca di Pak Dahlan Iskan yang tadi Uda Irwan angkat tentang pool test. Sederhana kok Bang Karni, kalau individual test mahal 1 juta rupiah per orang. Tapi kalau satu RW cuma satu tes, diambil masing-masing 2, 1 dites bareng-bareng, 1 RW ini negatif, udah nggak usah yang dites. RW lain dites ada positif, tes ini. Dari 128 bagi 64 bagi 32, nanti ketahuan. Dengan peta yang jelas, tadi semua mengatakan peta kesehatan Bang Karni. Dan peta itu dengan cara tes, masif tes. Dan itu sederhana, jangan pikirin berapa biar 200. Banyak yang nggak kena virus kok. Kota-kota besar, makanya dari awal mesti pemerintah dengerin gitu loh. Betul-betul jagain. Yang kedua Bang Karni, sesudah peta kesehatan ini syaratnya tes dan pemerintah gugus tugas kita bisa kerjakan. Tadi banyak sekali sudah, regen udah disiapkan, macam-macam PCR. Tapi memang problem besarnya, nyuwun sewu, waktu zaman Bu Siti Fadila ketika ada flu burung dan H1N1, setiap daerah rumah sakit rujukan dikasih 2 Bang Karni, ventilator untuk persiapan dan alat tes. Bayangkan 14 hari pertama semua sampel tes dibawa ke Balitbangkes Bang Karni. Berapa lama? Baru didesak buka 10, buka desak. Kenapa tidak dari awal seluruh rumah sakit daerah disupervisi untuk melakukan? Tadi saya ngobrol dengan Prof. Hendrawan. 1 alat PCR test berapa Prof? 25.000 US dollar. 75 triliun itu banyak sekali Bang Karni gitu. Asal caranya benar. Ini tidak kesehatan. Nah yang kedua sesudah peta jalan kesehatan Bang Karni, itu peta jalan social safety net. Roadmap social safety net. Tadi di pembukaan Bang Karni menyampaikan dapat sembako. Di bawah lebih berantakan lagi Bang Karni. Padahal Bang Karni, pemerintah pusat punya dana 110 triliun. Seluruh provinsi, gubernur, bupati, wali kota nanti bisa ditanya, sudah ada surat Kemendagri. Tanpa perlu persetujuan DPRD, seluruh kepala daerah bisa realokasi dana APBD-nya untuk penanganan COVID. Tapi karena tidak ada manajemen yang baik, pemerintah pusat, provinsi
kabupaten kota jalan sendiri-sendiri, ujung akhirnya orang kebingungan. Padahal kalau tiga-tiganya di pool di kabupaten kota, duitnya gede Bang Karni. Bisa buat lockdown sebagian yang utama itu. Nah ini tidak dilakukan. Padahal saya usul segera desentralisasi data. Jangan pengen semuanya ditarik ke pusat Bang Karni. Setiap tadi tuh saya malu hati, saya di DPR. Di DPR kami lagi sedih nih, walaupun PKS nolak gitu, Perpu dibahas, Omnibus Law, padahal itu sesuatu yang nggak perlu gitu loh. Daerah bisa melakukan ini asal dapat otoritas. Pemerintah pusat lockdown nggak mau, PSBB, tapi tetap harus ada Kementerian Kesehatan izinnya, pakai prosedur. Padahal berikan kepada daerah otonomi untuk kalau pemerintah pusat mau sayang, kasih uang aja gitu loh. Jadi bisa jalan. Sesudah peta kesehatan, peta social safety net, yang ketiga Bang Karni peta economic safety net, baru ekonomi. Dalam setiap krisis Bang Karni ini kesempatan meriset, menyetel ulang. Kalau selama ini, tadi Bang Sandi luar biasa, 99% pelaku ekonomi kita itu UMKM Bang Karni. Tetapi kue yang mendapat PAN enggak sampai 20% gitu. Nah sekarang saatnya pemerintah dari dana 110, mana UMKM kita? Mana ekonomi Pancasila kita? Mana ekonomi konstitusi yang berkeadilan? Sekarang saatnya. Tadi saya ngobrol dengan Pak Sani yang tadi ya Bang Karni. Buat pengusaha besar, jujurnya Bang Karni, mereka sebenarnya nggak perlu terlalu pengen bantuan. Buat mereka ada kepastian. Boleh jalan usaha. Boleh siap, dan mereka misal seluruhnya kalau sudah ada certified free COVID-19 boleh jalan seperti yang tadi diusulkan. Mau kok mereka melakukan? Bisa kok. Sekarang ketidakjelasan ketika masuk didenda 100 juta. Belakang, nah akhirnya karena ketidakjelasan ekonomi jadi justru sangat terpuruk Bang Karni. Di sini lagi-lagi peran pemerintah yang tidak jelas. Pusat khususnya. Terakhir Bang Karni, ini dikaitkan dengan peta jalan bangsa kita. Bang Karni dan teman-teman semua, ini kesempatan kita merenung, mengubah desain ulang Indonesia yang besar ini untuk menjadi jauh lebih maju ketika ada COVID-19. Pelaut yang tangguh lahir ketika badai. Pemimpin yang tangguh lahir ketika krisis, saatnya sekarang. Dan nyuwun sewu pemerintah pusat nggak usah perlu malu belajar sama pemerintah daerah. Dengar pemerintah daerah, support pemerintah daerah. Jangan seperti koboi, pokoknya saya yang paling benar, salah itu Bang Karni. Oke. Nah caranya izin terakhir Bang Karni untuk peta jalan bangsa ini ekonomi balik ke ekonomi koperasi kita, UMKM kita. Di politik tadi Bang Karni, berikan otonomi daerah. Sekarang nih, saya kebetulan di DPP PKS dapat ngurusin kepala daerah PKS. Tadi udah Irwan. Mereka tuh kalau dikasih kesempatan siap beli PCR, siap beli tes reagent, siap melakukan pool test. Tapi semua harus izin gitu. Akhirnya mereka menunggu godot. Kayak sekarang nih, teman-teman yang di Berau atau di Sambas itu datang dulu ke Kaltim. Padahal penerbangan sudah nggak ada dari Berau ke Kaltim. Kaltim ke Jakarta masih ada seminggu sekali. Akhirnya ini luar biasa. Padahal kalau diberikan kepada pemerintah daerah luar biasa. Kalau sosial budaya izin Bang Karni. Ayo teman-teman sekarang. Desa tangguh, RW tangguh saatnya kita bangun. Sekarang saatnya kita buktikan kita bangsa Indonesia bangsa yang tangguh sesudah COVID. Karena kita bisa melihat. Tadi Mas Sujiwo atau Mas Agus Pambadio benar itu, ketahuan kok. Kita kan angka kemiskinan turun. Ternyata Jawa Barat aja 38 dari 50 juta Bang Karni, itu hampir 60%-an gitu loh. Angka kemiskinan. Artinya near poor itu tinggi sekali. Nah saatnya sekarang ayo kita mulai jadi tadinya bangsa konsumen, jadi bangsa produsen. Di setup ulang, para menteri itu banyak. Kementerian Pendidikan, Kemenristek Dikti bisa gimana ventilator, alat-alat bisa kok dijalanin. Kementerian Perindustrian kerjasama sama manufaktur, semua menteri bisa bekerja sekarang ini. Jangan nggak jelas gitu. Baik. Nah, ujung akhirnya Bang Karni, almost everything rise and fall on leadership. Kepemimpinan yang bikin kita naik atau turun. Jadi hati-hati pilih pemimpin. Terima kasih Bang Karni. Baik.